Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran sejarah wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai corak kehidupan manusia praaksara. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana asal muasal kehidupan manusia praaksara di Indonesia berdasarkan periodisasi geologi. Ada Arkaikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan juga Neozoikum. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana cara kehidupan manusia praaksara menurut periodisasi arkeologi. Artinya, kita akan melihat bagaimana kehidupan manusia praaksara berdasarkan periodisasi yang dilihat dari hasil budaya pada masa yang lalu, gitu. Yuk, kita langsung saja. Nah, zaman kehidupan masa praaksara berdasarkan arkeologi ini bisa kita bagi menjadi dua, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri itu terdiri dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam itu terdiri dari tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun karena manusia praaksara di Indonesia tidak mengalami masa tembaga, maka yang akan kita bahas hanya zaman perunggu dan zaman besi. Oke, kita langsung saja ke zaman yang pertama, yaitu Paleolitikum. Paleolitikum sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti paleo artinya tua, dan litikum itu asal katanya litos, artinya batu. Jadi Paleolitikum ini bisa kita artikan sebagai zaman batu tua. Kenapa disebut zaman batu tua? Manusia-manusia purba pada masa itu menggunakan batu-batu yang masih kasar dan belum dihaluskan sebagai peralatan kehidupan mereka. Batu-batunya itu hanya diasah atau diruncingkan salah satu sisinya saja, seperti gambar yang bisa kalian lihat. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Manusia purba yang hidup pada masa ini melakukan food gathering and hunting. Maksudnya mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan gitu. Nah, karena cara kehidupannya masih bergantung pada alam, maka manusia purba ini hidupnya nomaden. Nomaden itu artinya hidupnya berpindah-pindah. Jadi kalau persediaan makanan mereka itu habis, maka mereka akan mencari tempat baru, tempat yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan makan mereka gitu. Nah, peninggalan kebudayaan dari masa Paleolitikum ini ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, yang nanti bisa kita lihat apa aja sih kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkannya. Nah, sedangkan manusia purba yang hidup pada masa ini adalah Meganthropus dan Pithecanthropus serta Homo. Nah, ini adalah peninggalan kebudayaan Paleolitikum. Ada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu ada kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan flex atau alat serpih. Sedangkan kebudayaan Ngandong ada kapak batu yang kasar, ada alat yang terbuat dari tanduk rusa, kemudian alat-alat dari tulang dan juga duri, serta alat serpih. Nah, itu adalah hasil kebudayaan dari manusia-manusia praaksara pada masa Paleolitikum. Yang selanjutnya adalah masa Mesolitikum. Meso artinya tengah, dan litikum berasal dari litos tadi ya, yang artinya batu. Mesolitikum bisa kita artikan sebagai zaman batu tengah. Nah, pada zaman ini peralatan-peralatan batu yang dibuat oleh manusia purba itu lebih baik dari zaman sebelumnya. Manusia purba pada masa ini mulai melakukan semi food gathering atau bercocok tanam. Ya, kalau sebelumnya pada masa Paleolitikum
mereka melakukan food gathering and hunting. Di masa ini mereka tuh mulai melakukan peralihan dari masa food gathering and hunting menuju semi food gathering gitu, menuju bercocok tanam. Jadi disebutnya semi food gathering. Nanti di masa yang selanjutnya mulai melakukan bercocok tanam gitu. Kemudian pada masa ini pula kehidupan mereka ini yang tadinya nomaden berpindah-pindah jadi semi sedenter, bertempat tinggal tetap, tapi tidak selama seperti masa yang selanjutnya gitu. Jadi bertempat tinggal secara tidak tetap. Tapi setidaknya pada masa ini manusia-manusia purba saat itu tidak terlalu cepat untuk berpindah-pindah. Mereka mulai semi sedenter, jadi mulai semi menetap gitu. Kemudian kebudayaan yang dihasilkan adalah kebudayaan Bakson and Hoabin. Nah, Bakson dan Hoabin ini merupakan kebudayaan yang berasal dari Vietnam bagian utara gitu. Manusia yang tinggal di masa ini adalah Homo sapiens. Nah, ini adalah peninggalan kebudayaan Mesolitikum yang tadi dipengaruhi oleh kebudayaan Bakson dan Hoabin. Ada sapi bila, ada alat-alat dari tulang, kemudian ada kapak genggam Sumatera Lit. Selain itu, pada masa ini juga ditemukan yang namanya Kejokan Modinger. Kejokan Modinger ini merupakan sampah-sampah dapur yang sudah membatu gitu, yang ditemukan di Sumatera. Selain itu juga ada Abdis Roach, ada gua-gua yang dijadikan tempat tinggal. Makanya tadi kehidupan manusia pada masa Mesolitikum ini sudah semi sedenter, jadi sudah mulai menetap gitu. Nah, yang selanjutnya adalah masa Neolitikum, atau bisa kita sebut sebagai zaman batu baru. Nah, di zaman ini ditandai dengan peninggalan batu-batu yang sudah jauh lebih halus dari batu-batu yang digunakan pada masa-masa sebelumnya. Kemudian manusia purba pada masa ini sudah mulai melakukan food producing atau bercocok tanam. Jadi bukan lagi mencari itu, tapi menghasilkan dengan cara bercocok tanam. Kemudian hidupnya juga sudah mulai menetap atau sedenter. Kebudayaan yang dihasilkannya ada kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Pada masa ini manusia purba yang hidup di masa ini adalah Proto Melayu. Sudah dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya apa itu manusia purba Proto Melayu dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, ini adalah peninggalan kebudayaan Neolitikum. Ada kapak persegi yang terdiri dari beliung, kemudian ada tarah, kemudian juga kapak lonjong, ada kapak lonjong besar dan kapak lonjong kecil yang disebut Walzenbill dan Kleinbill. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalan lainnya seperti batu obsidian dan mata panah. Nah, itu adalah peninggalan dari manusia purba pada masa Neolitikum. Nah, yang terakhir pada zaman batu ini adalah Megalitikum. Mega artinya besar, jadi bisa kita sebut sebagai zaman batu besar. Nah, pada zaman Megalitikum ini, manusia purba sudah mulai mengenal yang namanya animisme dan dinamisme. Artinya manusia purba pada saat itu sudah mulai mengenal kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme ini kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme merupakan kepercayaan kepada benda-benda gitu, terhadap benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan.
Hasil kebudayaannya atau peninggalan kebudayaannya itu ada menhir, ada dolmen, sarkofagus, punden berundak, arca batu, dan waruga. Oke, kita lihat. Nah, pada zaman ini terlihat dari peninggalan-peninggalannya bahwa kepercayaan antara kepada animisme dan dinamisme ini semakin kuat dengan peninggalan-peninggalannya, di mana ada menhir. Menhir ini merupakan tempat memuja roh nenek moyang. Kemudian ada dolmen. Dolmen ini merupakan meja batu sesaji. Kemudian ada punden berundak, arca, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan zaman logam. Pada zaman logam ini biasa disebut sebagai zaman perundagian. Perundagian itu berasal dari kata undagi yang artinya terampil. Undagi ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang terampil membuat alat-alat dari logam. Pada masa ini manusia purbanya sudah tinggal menetap, kemudian mereka sudah mengenal yang namanya barter, bertukar barang yang mereka butuhkan gitu, sudah mengenal barter. Kemudian manusia purba yang hidup pada zaman ini adalah ras Detro Melayu. Nah, ini merupakan peninggalan kebudayaan zaman logam di zaman perunggu dan zaman besi. Di zaman perunggu ada pijana perunggu, ada kapak corong, ada arca perunggu, ada nekara, kemudian ada moko. Sedangkan pada zaman besi ada kapak yang terbuat dari besi, ada pisau, ada pedang, dan juga ada tombak. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai corak kehidupan manusia praaksara. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah dijelaskan. Jika ada pertanyaan, boleh silakan kalian personal chat aja langsung ke Ibu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya.